DPMPTSP menyebutkan ada dari Jawa Barat 28, kemudian ada dari Banten 24, dari Jawa Timur ada 14, DKI 13, lainnya ada beberapa daerah termasuk dari luar negeri. Untuk daerahnya ada dari Karawang, kabupaten-kabupaten itu, kemudian juga Banten itu ya di Bantennya. Nah, ke lokasi mana itu tersebar di beberapa kabupaten kota. Jadi ada yang di Rembang, Pati, kemudian ada juga yang di beberapa daerah kabupaten kota. Kami tentunya tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang pasti terdistribusi dengan baik. Artinya 97 yang relokasi ini kemudian tidak pada satu tempat saja, tetapi menyebar di beberapa kabupaten kota. Dan kebanyakan adalah jenis padat karya, alas kaki, garmen, tekstil, kemudian ada juga sektor pertanian arti luas. Jadi ada yang perikanan, produk-produk perikanan, pengolahan hasil perikanan. Oke, baik. Untuk mempertegas, Bu, berarti sekitar yang kalau di Jawa Barat, Bu Sakina sebutkan 28 itu berarti 28 perusahaan atau pabrik begitu ya? Iya, iya. Oke. Jadi 97 perusahaan per November ya. Total 97 perusahaan akan pindah atau akan eksodus ke Jawa Tengah. Relokasi istilahnya. Relokasi ke Jawa Tengah. Ya. Kalau dari Jawa Tengah sendiri, ada nggak sih, Bu, perusahaan atau pabrik yang berencana untuk relokasi? Kalau Jawa Tengah yang kemarin kunjungan Pak Gubernur dari Jepara ke Pati. Oh, oke, sesama di Jawa Tengah. Ya, itu alas kaki, padat karya dari Jepara, pengembangan ke Pati. Ada. Ini kan 97 pabrik atau perusahaan, ini cukup banyak ya, Bu, jumlahnya. Kira-kira efek dari perspektif tenaga kerja yang akan terjadi baik dari daerah yang ditinggalkan maupun daerah tujuan ini, efeknya seperti apa, Bu Sakina? Mungkin boleh dijelaskan. Ya, yang pasti kami dari Disnaker Trans harus mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja, kemudian juga bagaimana dengan spesifikasinya. Memang beberapa perusahaan seperti padat karya untuk yang alas kaki itu sudah menyampaikan kami sih butuh tenaga kerja unskill aja kami terima, karena untuk menjadi skill itu mereka ada tahapan untuk melatih sendiri. Nah, kami dengan adanya 97 perusahaan yang akan relokasi, pastinya harus menyusun perencanaan ketenaga kerjaan mikro, sehingga perusahaan ini kapan kebutuhannya, berapa jumlahnya, berapa spesifikasinya. Spesifikasi mulai dari operator berapa, kemudian supervisor berapa, atau yang manajerial, karena sasarannya pasti beda. Untuk yang operator, barangkali nanti kami akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan karena membawai kewenangan di SMK. Kami juga harus bekerja sama dengan BKK, Bursa Kerja Khusus. Kemudian untuk yang supervisor, barangkali kami harus bekerja sama dengan sekolah vokasi. Beberapa universitas sudah ada vokasi, dan untuk manajerial ini untuk yang sarjana S1, S2. Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi kami harus menyusun perencanaan ketenagakerjaan mikro. Berarti menyediakan dan juga meningkatkan kualitas SDM di Jawa Tengah sendiri. Intinya seperti itu ya, Bu Sakina? Ya, pasti kami sendiri masih ada PR, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah, meskipun kemarin tahun lalu itu sudah turun, saat ini masih 5,57%, sekitar 1,1 juta tenaga kerja, angkatan kerja yang menganggur, yang kami perlu juga untuk kemudian menyalurkan, menginformasikan, sehingga link and match-nya antara pemberi kerja dengan pencari kerja itu ada match-nya dan mereka terserap oleh pasar kerja. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk menyimpulkan bagaimana Anda melihat prospek ke depannya, Bu. Ini kan memang sudah mulai tergambarkan ada rencana, misalnya salah satunya adalah relokasi 97 perusahaan ke Jawa Tengah. Lalu kalau Bu Sakina sendiri seperti apa melihat tahun depan kondisi lapangan kerja, apakah lebih terbuka atau justru malah makin banyak tantangannya, Bu Sakina? Kalau di Jawa Tengah terbuka. Kami melihat memang
perusahaan yang relokasi ke Jawa Tengah ini karena kan memang kondisinya ordernya turun. Iya, kami melihat garment, kemudian juga alas kaki, tekstil, order dari buyer luar negeri memang turun. Nah, cuman perusahaan-perusahaan ini yang memiliki tadinya di Banten misalnya, kemudian memiliki perusahaan di Jawa Tengah yang diturunkan produksinya yang di Banten, di Jawa Tengah fine, bahkan nambah lainnya. Nah, ini gambaran bahwa Jawa Tengah menggairahkan. Iklim kondusivitas hubungan industrialnya mantap. Kita terbuka untuk komunikasi, kita juga ada ruang untuk menyampaikan pendapat. Dan satu hal di Jawa Tengah ini kan ada layanan publik dan aduan yang langsung dihandle oleh Bapak Gubernur, lapor gub. Nah, ketika pekerja ini misalnya upahnya tidak sesuai dengan ketentuan, lapor, dan kami harus merespon 1 kali 24 jam. Nah, itu juga kuncinya keterbukaan publik.